Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan hari ini mata kuliah data mining sudah masuk pada pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai rule base. Apa rule base classifier? Ini adalah classifier record dengan menggunakan koleksi aturan jika maka. Ada kondisi, maka apa yang harus dilakukan. Di sana terdapat sebuah rumus bahwa kondisi di sini akan masuk ke posisi Y atau lalu mengerjakan kondisi Y, di mana kondisi adalah sebuah conjunction pada atribut tes. Y di sini adalah kelas label. Contoh pada aturan klasifikasi di sini adalah ada tipe darah yang hangat, lalu apakah dia bertelur, ya otomatis dia adalah ditunjuk sebagai masuk kategori burung. Apakah dia memiliki income yang kurang dari 50 juta, apakah dia memiliki refund, ya maka di sini evade di sini adalah no. Seperti itu. Ini adalah contoh dari klasifikasi aturan-aturan yang diterapkan pada rule based classifier. Contoh yang lainnya, ini adalah sebuah tabel dengan beberapa nama, ada manusia dan hewan-hewan yang lainnya. Tipe darahnya adalah dingin atau hangat, panas di sini. Apakah dia melahirkan? Jika melahirkan berarti yes semuanya. Jika bertelur berarti dia no, ya. Apakah dia dapat terbang, hidup di air? Apakah dia nanti semua ini kelas yang diklasifikasikan apa? Apakah dia mamalia, reptil, ikan, amfibi? Ya, ada 1, 2, 3, 4 ya. Burung dan lain sebagainya. Ini yang diklasifikasikan. Ada berapa aturan ini? Ada R1, R2, R3, R4 dan R5. Jadi dia dikatakan amfibi jika dia hidup di air, itu kadang-kadang seperti itu. Nah, ini ya, ini adalah aturan contoh aturan-aturan yang ditetapkan pada classifier rule base. Application rule base classifier di sini, ini adalah rule R mengcover sebuah instance X, ada inputan X, jika atribut pada instance ini terpuaskan pada kondisi yang sama dengan rule. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan aturan. Aturan mengcover instance X jika atribut pada atribut X itu adalah sesuai dengan yang ada di dalam aturan tersebut. Ini ya. R1, R2 sampai R5, di sini ada instan X, yaitu hawk ya. Hawk itu berdarah panas, tidak melahirkan, dapat terbang. Di sini langsung kondisinya adalah R1. Dia langsung diberikan tanda tanya di sini untuk menguji apakah aturan yang dibuat itu modelnya bisa diterapkan. Nah, ini kelihatannya sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Nah, aturan ini harus mengcover itu semua. Jika nanti ada satu inputan yang masuk, apakah dia nanti sesuai dengan kelasnya atau tidak. Seperti itu ya. Rule coverage and accuracy. Di sini coverage or rule-nya adalah fraction, beberapa patahan pada record yang dibagi ya, record tadi. Apakah dia terpuaskan pada antecedent of rule-nya. Akurasinya di sini
fraction of record, apakah nanti sama atau sesuai dengan antecedent yang menjadi konsekuen dari rule-nya tersebut. Jadi nanti kita memiliki, kalau di sini contohnya adalah refund, marital status, taxable income, dan class. Apakah nanti ini kalau kita bagi menjadi training test dan tes training data maupun tes data. Nah, pada tes data di sini akurasi ini apakah sesuai yang ada pada modelnya. Sehingga nanti fraction of record-nya nanti bisa dikatakan satisfy sesuai dengan rule yang ada ditetapkan. Nah, di sini status single no. Coverage-nya adalah 40%, akurasinya adalah 50%. Status single. Karena di sini adalah status single, masih ada beberapa atribut yang lainnya yang harus disesuaikan seperti itu. Kalau single di sini, apakah pasti kelasnya itu no atau yes, ya, untuk bisa diberikan pinjaman seperti itu. Nah, bagaimana rule based classifier itu bekerja? Nah, bagaimana cara bekerjanya? Di sini dikatakan jika ada sebuah inputan 1, 2, 3, ada lemur, ada Churchill, ada Dog-Visa. Nah, lemur ini memicu aturan ketiga, lalu classifiernya disesuaikan seperti mamalia. Ya. Kalau Churchill di sini, dia memicu aturan R4 dan R5, di mana Churchill di situ tidak melahirkan, kadang-kadang juga di darat maupun di air seperti itu. Jadi di sini harus disesuaikan, memilih, dicari aturan yang cocok untuk lemur, turtle, dan dogfish shark-nya. Karakteristik pada aturan yang ada, strategi yang pertama adalah mutually exclusive rule. Classifier itu nanti terdiri secara mutual eksklusif aturannya tersebut jika aturan independen dibandingkan dengan yang lainnya. Every record di sini mengcover kebanyakan semua rule seperti itu. Pada saat kita membuat sebuah rule, kita harus memastikan benar-benar aturannya harus sesuai mengcover untuk semua record atau data yang kita punya. Exhaustive rules yang lama di sini, classifier has exhaustive coverage jika account jumlah dari every possible combination pada atribut values-nya. Masing-masing record di sini cover by at least one rule. Jadi ini adalah mutual exclusive rule yang nanti benar-benar yang harus kita tetapkan sesuai dengan setiap recordnya. Tapi kalau exhaustive rules, ini masing-masing recordnya ini di cover sekurang-kurangnya satu aturan. Nah, itu strategi untuk penentuan rule tersebut. Bagaimana strategi yang kedua? Aturan are not mutually exclusive. Sebuah record di sini mungkin memicu lebih dari satu aturan. Solusinya kita mengorder aturan rule-nya atau juga unorder rule set-nya menggunakan voting schema. Jika nanti rule are not exhaustive, record mungkin record atau datanya tidak mungkin memicu aturan yang ada. Solusinya adalah kita menggunakan default class. Jadi kalau nanti ada satu data yang mungkin tidak sesuai dengan aturan tersebut, kita bisa buat default-nya. Default class itu kalau jika ada percabangan if, maka yang else-nya itu mungkin adalah dia harus ditujukan ke aturan yang mana, seperti itu. Nah, bagaimana kita mengorder rule set? Rule di sini adalah rank order berdasarkan pada prioritas. Sebuah order rule di sini diset sebagai pengetahuan, sebagai informasi list decision atau keputusannya.
Ketika test record ini ditampilkan pada classifier, it is assigned, diterapkan pada label kelasnya yang memiliki highest rank rule yang paling tinggi, yang bisa memicu kelas label tersebut. Jika tidak ada rules di sana, it is assigned to the default class. Tadi yang sudah saya contohkan ya. Ada dua kondisi ya, misalnya seperti itu ya. If mengerjakan if kondisi apa, dia lalu ditetapkan sebagai kelas label apa. Tapi else-nya, else di sini adalah default-nya. Jika tidak sesuai dengan kondisi yang sesuai yang kita terapkan, else itu mengerjakan yang lainnya yang bisa kita katakan adalah default kelasnya. Nah, ini contohnya adalah Churchill ya. R4 dan R5 bisa dikatakan reptil, bisa dikatakan amfibi di sini. Berdasarkan dari aturan tersebut ya, berdasarkan dari aturan tersebut. Bagaimana membuat skema rule orderingnya? Rule based ordering di sini adalah individual rules yang memiliki ranking berdasarkan quality. Kalau class based order di sini, rule aturan yang melekat pada same class yang muncul secara bersamaan. Nah, ini perbedaannya di sini. Rule based ordering dan class based ordering. Apa ini? Nah, ini refund no, marital, status merit no. Jadi kalau ini berdasarkan rule based ordering berdasarkan dengan quality-nya, kalau ini adalah belong to the same class, appear together. Membangun aturan pada klasifikasi ada dua, ada direct method, di mana kita harus mengekstrak rule secara directly pada data. Contohnya ini adalah metode ya, Reaper, CN2, Holtest, 1R, 1 rule ini ya. Indirect method, di sini ada extract rule from other classification model seperti decision tree atau neural network. Nah, ini disebut indirect, tidak secara langsung. Contohnya adalah C45. Nah, direct method sequential covering. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mulai dari empty rule, lalu menumbuhkan sebuah rule menggunakan learn one rule function, meremove training record yang mengcover semua rule. Jadi semua rule itu tadi kita remove yang memang benar-benar tidak kita butuhkan, karena kita harus secara spesifik tadi dikatakan sekurang-kurangnya satu aturan untuk satu record seperti itu. Repeat step-nya 2 dan 3 until stopping criteria is met. Jadi 2 dan 3 dilakukan berulang-ulang sampai nanti menemukan aturan yang sesuai. Example dari sequential covering di sini adalah original data. Nah, ini step yang pertama, ini mengelompokkan yang ini. Nah, itu ya step yang pertama. Secara visual ya. Step yang kedua, ini ditetapkan sebagai aturan yang pertama. Ini adalah ditetapkan sebagai aturan yang kedua. Nah, lalu, aturan kedua ya. Nah, itu. Masuk ke bagaimana menumbuhkan atau mengembangkan aturan tersebut. Nah, di sini ada kondisi statement yes ada 3, statement no ada 4. Nah, ini general atau spesifik ya. Ada refund, ada status, ada single, ada divorce ya statusnya. Ini merit, income. Nah, ini. Nah, di sini spesifik to general ya. Ini dikatakan refund no ada 3, 4. Single ini ada 1. Kelasnya yes. Apakah dia diberi pinjaman atau tidak, itu yes. Diberi pinjaman. Nah, ini memang kita harus membuat sebuah grafik seperti ini agar kita bisa mengembangkan aturan tersebut. Ya. Foils information gain. Ada foil di sini adalah first order inductive learner, di mana an early rule
berdasarkan algoritma pembelajaran, itu first order inductive learner, itu FOIL. Bagaimana meningkatkan informasi pada FOIL, kita membuat sebuah initial rule, lalu ada rule after adding conjunction atau penambahan rule ya, conjunction ya, R1A. Nah, ini adalah rumusnya. Jika R0 adalah kondisi awal, R1 adalah ada sebuah record yang masuk, sehingga bisa membuat aturan yang baru. Ini kita tetapkan gainnya seperti ini rumusnya, memanfaatkan log P1. P0 ini adalah number of positive instant yang di cover dari rule di awal. N0 number of negative, P1 number of positive untuk R1, number negatif N1 yang di cover R1. Nah, ini contoh lain dari direct method, yaitu Reaper, di mana berasal dari dua kelas problem. Choose one of the classes as positive class. Aku kerja, ditutup. Suaranya masuk. Baik, saya lanjutkan. Untuk dua permasalahan kelas di sini, kita memilih pada salah satu kelas sebagai positif kelas, lalu yang lainnya sebagai negatif kelas. Pembelajaran aturannya secara positif kelas, lalu ada negatif kelas, will be default class. Jadi nanti ada dua kondisi, if else, if untuk kondisi yang positif, yang lainnya untuk kondisi yang negatif sebagai default class. For multi-class problem, kita order the classes according pada peningkatan kelas secara prevalence. Fraction di sini pada instant atau record data belong to particular class. Pembelajaran rule set for smallest class first, kita menguji negatif kelas yang lainnya. Repeat atau mengulang dengan next smallest class as positive class. Bagaimana menumbuhkan atau mengembangkan sebuah rule tersebut? Memulai dari empty rule, lalu menambahkan conjunct as long as the improve FOILs, information gain. Berhenti ketika rule tidak lagi mengcover negatif example. Prune the rule immediately, secara langsung, secara tiba-tiba, using incremental reduce error pruning. Untuk mengukur pruning di sini, V yaitu pruning sama dengan P number of positif dikurangi N number of negatif dibagi P plus N. Pruning method ini adalah menghapus any final sequence of kondisi yang memiliki V maximus. Nah, ini adalah membangun rule set, use a sequential covering algorithm. Nah, di sini menemukan base rule-nya yang mengcover current set pada positive example, mengeliminasi keduanya positif dan negatif contoh yang di cover by the rule. Masing-masing time di sini, time rule ini ditambahkan to the rule set, mengkomputasi, mengkalkulasi new description panjang dari description tadi. Nah, kita berhenti menambahkan new rule ketika new description panjangnya itu adalah D bits longer than the smallest description length obtained so far. Jadi penambahan new rule itu akan berhenti jika panjang new description ini adalah lebih panjang daripada yang smallest
panjang description smallest-nya yang kita miliki secara jauh ya. Optimize the rule set, bagaimana membuat optimize pada Reaper di sini. Masing-masing rule R ini kita set sebagai R besar. Masing-masing rule R kecil ini ya, pada R besar ini kita buat consider two alternative rules. Yang pertama adalah replacement rule. Ini menumbuhkan new rule from the scratch. Lalu ada reverse rule, R aksen di sini menambahkan conjunction untuk melebarkan atau mengembangkan aturan R-nya tadi. Nah, setelah itu membandingkan rule set untuk dibandingkan R-nya pada rule set R bintang, replacement rule, dan reverse rule-nya tadi. Kita bandingkan dari R awalnya tadi. Kita pilih rule set-nya untuk pada MDL principle minimize ya. Repeat rule generation and rule optimization di sini untuk contoh positive remaining. Pengulangan rule generation dan rule optimization di sini untuk positive example ya. Di kondisi yang benar-benar nanti positif seperti itu. Nah, ini adalah indirect method. Selain direct method tadi, indirect method tadi ada C45, ini adalah decision tree ya, decision tree. Grafiknya decision tree atau cabang keputusan seperti itu. Ini adalah gambarannya. C45 atau decision tree di sini adalah extract rule-nya, cara-caranya ini from an unplanned decision tree. Kita harus mengekstrak dari data-data decision tree-nya tadi. Pada masing-masing rule, nah ini kondisi rule yang pertama, A. Jika ada kondisi A, maka Y. Consider, kita pilih alternatif rule-nya, R aksennya di sini, Y, where A aksen, yang mematuhi dengan meremove atau menghilangkan satu conjunction pada A. Setelah itu, membandingkan pessimistic error rate for R against all R's. Prune jika one of the alternative rule has lower pessimistic error rate. Lalu kita ulangi until we can no longer improve generalization error. Apa itu bahasa Indonesianya prune? Kita cari. Memangkas. Oke, memangkas. Nah. Jadi aturan itu nanti dipangkas jika satu alternative rule memiliki lower pessimistic error rate. Nah, jadi setiap aturan itu memiliki pessimistic error rate, nilai error rate-nya tersebut. Sehingga nanti semakin kecil, semakin besar error rate-nya berarti kita hilangkan seperti itu. Lalu setelah kita mengulang sampai tidak ada peningkatan generalisasi error, langkah selanjutnya adalah instead of ordering the rule, order subset of the rule. Jadi di sini nanti membuat percabangan lagi, class ordering, di mana masing-masing percabangan di sini adalah koleksi pada rule dengan same rule consequence. Jadi percabangannya seperti ini ya. Aturan yang pertama, ini ada percabangan. Ini bagaimana jika ada dua kondisi ini. Nah, ini adalah subsetnya. Seperti itu. Kita komputasi, kalkulasi, deskripsi length-nya, panjangnya pada masing-masing subset. Nah, ini deskripsi length, rumusnya adalah error ditambah GL model, di mana G adalah parameter yang mengambil jumlah presence redundant ke account present, data yang ada pada atribut yang double, redundant itu double ya, duplikat, pada di dalam rule set. Default value-nya untuk G adalah 0,5. Nah, ini tadi ya, contoh kelas mamalia, hewan, reptil, dan lain sebagainya. Nah, ini
C45 versus C45 rules versus Reaper. Waduh. C45 rules, ada Reaper di sini. Nah, ada berapa aturan di sini? 1, 2, 3, 4. Yang lainnya amfibi. 1, 2, 3, 4. Yang lainnya amfibi ini ya. Nah, C45 and C45 rules aktual kelas untuk Reaper. Wah, amfibi mendeteksi ada 2, kalau yang ini 0. Nah, ini kita lihat slide selanjutnya ini. Udah habis slide saya. Amfibi 2, ini terjadi perbedaan ya. Amfibi 2, ini 0, ini 3. Ini 3, 2, dan 4. Nah, ini. Keuntungan dari rule based classifier memiliki karakteristik yang mirip untuk penerapan yang ada di dalam algoritma decision tree. Sebagai ekspresif yang tinggi, ini adalah decision tree. Kita mudah untuk menginterpretasikannya jika rule-nya berdasarkan di order melalui kelas tersebut. Performance-nya di compare pada decision tree, di mana nanti dapat menghandle data yang double dan atribut yang irrelevan, tidak relevan ya. Variable interaction-nya dapat menyebabkan isu, di sini adalah exclusive or problem. Nah, untuk rule based classifier ini adalah bisa diterapkan untuk menghandling imbalances class. Tapi ini sangat sulit untuk menghandle missing value pada test set. Jadi tidak bisa diterapkan pada missing value jika nanti datanya di sini banyak yang missing seperti itu ya. Tidak bisa kita terapkan karena setiap data yang ada di sini harus terisi sehingga bisa memastikan aturan itu bisa diterapkan atau tidak. Nah sekarang untuk membuat diskusi kita masuk ke Google Scholar. Di dalam Google Scholar, coba nanti saudara mengambil satu paper mengenai Reaper. Nah, Reaper ya. Reaper algorithm di sini. Nah, silakan ambil satu paper dan juga mengenai C45. C45. Nah, sejak tahun 2021. Nah, dari Reaper dan C45 berdasarkan bacaan saudara untuk performance atau akurasinya bagaimana dari dua paper tersebut. Jadi soalnya adalah dari ambil salah satu aja, salah satu per C45 ya. Misalnya ini kalau ini terlalu banyak ini. Nah, yang PDF saja ya, yang PDF. Yang PDF. Dari jurnal Dharma Jaya. Di sana penerapannya bagaimana? C45 dan Reaper. Mungkin ambil satu paper aja ya. C45 dan Reaper. And Reaper. Nah, dari bacaan saudara, ini ya. Ada C45 dan Reaper di sini. Ini kalau menemukan, nah, misalnya ini contohnya ini. Classification algorithm.
C45 kita coba ya. Siapa ya? Ini untuk spam ya, untuk SMS. Nah, ini ada penerapannya, akurasinya di sini. Nah, silakan nanti saudara membaca. Kalau tadi kan implementasinya adalah untuk jenis mamalia, burung, dan lain sebagainya. Dari bacaan saudara, implementasi C45 dan Reaper itu dari paper yang saudara dapatkan itu digunakan untuk apa saja. Dan setelah saudara membaca, bagaimana fungsi dari C45 dan Reaper tersebut pada implementasi dari paper tersebut. Yang misalnya contohnya seperti ini, bagaimana implementasinya untuk C45 dan Reaper tadi. Nah, silakan nanti saudara nanti berikan jawabannya di diskusi pertemuan seperti ini ya. Nah, ini sudah memberikan jawabannya. Terima kasih. Nanti sama seperti kemarin, pertemuan kemarin, berikan nama dan NIM untuk menjawab soal yang sudah saya berikan ini. Jangan lupa disertai daftar pustakanya, link daftar pustakanya ya. Tidak usah papernya, tapi link daftarnya. Linknya berarti ini ya. Linknya berarti ini nanti dikopikan. Berdasarkan hasil bacaan saya, seperti apa. C45 dan Reaper implementasinya pada paper yang saudara baca. Lalu bagaimana fungsinya di sana. Itu saja, 2 soal saja untuk feedback hari ini. Yang mana ini adalah pertemuan ke-6. Insya Allah 2 minggu lagi kita akan melakukan ujian tengah semester. Jangan lupa aktif di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.